Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk pada materi hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Perhatikan, misal terdapat dua garis sejajar yaitu garis M dan garis N. Dipotong ya dengan sebuah garis O. Nah, maka di sini terdapat sebuah sudut, ada M1, sudut M2, sudut M3, juga sudut M4. Selanjutnya di bawah ada sudut N1, sudut N2, N3, dan juga sudut N4. Berdasarkan gambar tersebut terdapat sifat-sifat sudut. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sehadap. Nah, maka mana sajakah pasangan sudut yang sehadap? Yaitu sudut M1 dengan sudut N1. Mereka adalah pasangan sudut sehadap. Atau sudut M1 sama dengan sudut N1. Selanjutnya mana lagi? Yaitu sudut M2 dan N2. Betul sekali. M2 sama dengan sudut N2. Mereka sehadap. Ya, sama-sama menghadap ke arah kiri atas ya. Oh, kalau M2 dan N2 itu ke arah kanan atas. M1 dan N1 ini ke arah kiri atas. Selanjutnya sifat sudut yang kedua yaitu dalam berseberangan. Oke, dalam gambar tersebut ya, dalam dua garis sejajar di sini terdapat dua daerah, yaitu daerah dalam dan daerah luar. Daerah dalam itu yang mana? Nih, daerah dalam itu di antara dua garis sejajar di sini. Nah, ini adalah daerah dalam. Nah, selanjutnya daerah luar itu yang ini nih, punyanya M1 sama M2. Nah, ini daerah luar. Dan juga M3, N4 itu juga daerah luar. Nah, karena sifat kedua di sini adalah dalam berseberangan, ya berarti kita fokus pada daerah dalam tersebut nih, daerah dalam. Yang berseberangan berarti mana? Yaitu M4 nih, M4 sama N2. Sudut M4 dan N2 ini merupakan sudut dalam berseberangan. Mereka ada di posisi dalam atau di daerah dalam dan mereka berseberangan. Yang M4 itu ada di sebelah kiri dan N2 ada di sebelah kanan. Nah, maka dalam berseberangan yaitu sudut M4 sama dengan sudut N2. N3 ya nak. Itu dalam berseberangan. Mana lagi yang dalam berseberangan? Yaitu sudut M3. Nah, M3 juga berseberangan dengan N1. Betul. Sudut M3 sama dengan sudut N1. Betul sekali. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu luar berseberangan. Mana saja yang luar berseberangan? Ya, berarti kita fokus pada daerah luar ya. Daerah luar berarti luar berseberangan. Nih, perhatikan. Sudut M1, nih M1. Ini kan di daerah luar kan, nih M1. Dia berseberangan dengan sudut N3. Nah, M1 posisinya ada di kiri dan N3 posisinya ada di kanan. Mereka ada di daerah luar, sama-sama di daerah luar. Berarti sudut M1 sama dengan sudut N3. Selanjutnya mana lagi? Yaitu sudut M2 dan sudut N4. Betul sekali.
sudut N4. Nah, selanjutnya sifat yang keempat yaitu dalam sepihak. Oke, sudut dalam sepihak yang mana aja? Nah, berarti kita fokus pada daerah dalam ya. Daerah dalam yang sepihak berarti sudut M3 sama dengan sudut N2. Mereka sepihak, sama-sama dari pihak kanan, yaitu sudut M3 sama dengan sudut N2. Nah, terus mana lagi dalam sepihak? Yaitu M4 dan N1. Mereka sama-sama di daerah dalam dan dari pihak kiri. Sudut M4 sama dengan sudut N1. N the last yaitu luar sepihak. Oke, kalau luar sepihak berarti kita fokus pada daerah luar ya. Daerah luar yang sepihak seperti M2 ya. Sudut M2 dengan sudut N3. Mereka sepihak dari pihak kanan. Sama-sama berada di posisi luar, yaitu sudut M2 sama dengan sudut N3. Selanjutnya mana lagi? Sudut M1 dan N4. Sudut N4. Nah, ada catatan penting bahwa sudut sehadap ya, sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan ya. Ini jumlah sudutnya atau besar sudutnya itu sama. Catatan penting ya. Besar sudutnya sama. Oke. Jadi misal kalau di sudut M1 itu besarnya misal 112 derajat, maka nanti sudut N1 juga sama 112 derajat. Nah, mereka memiliki besar sudut yang sama. Kalau sudut dalam sepihak dan luar sepihak ya, keterangannya adalah nih dalam sepihak dan luar sepihak. Keterangannya adalah jumlah atau jumlah sudutnya 180 derajat. Jadi ketika sudut N3 dan sudut N2 dijumlahkan ya, besar sudutnya adalah 180 derajat. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Baik, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Perhatikan pada contoh soal terdapat dua garis sejajar K dan L, di mana sudut K1 di sini sudah diketahui yaitu 125 derajat ya. Nah, yang diminta adalah tentukanlah besar sudut pertama L3, sudut K2, sudut L2 dan sudut K4. Oke, kita masuk pada sudut L3, mencari sudut L3. Perhatikan. Ya. Di sini sudut L3. Nah, posisinya kan di sini ya. L3 nih. Hubungan antara sudut K1 dengan L3, ya masih ingat apa sifatnya ini? Yaitu luar berseberangan. Lihat lagi catatannya, ketika sudut luar berseberangan, maka keterangannya adalah ya besar sudutnya sama. Ya udah, berarti ketika K1-nya di sini 125 derajat, maka sudut L3 yaitu 125 derajat. Ya, dengan keterangan bahwa besar sudut ya yang luar berseberangan itu besarnya adalah sama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke
sudut K2. Mana sudut K2? Nah, ini ya. Nah, sudut K2. Sudut K2 dapat kita peroleh ya dari keterangan sudut L3. Nah, sudut L3 kan tadi di sini udah dapat ya 125 derajat. Hubungan antara sudut K2 sama L3 itu apa? Ya, yaitu luar sepihak. Ya, ingat ya. Hubungan antara K2 dengan L3 adalah sudut luar sepihak. Kalau sudut luar sepihak keterangannya apa? Ya, ketika dijumlahkan besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke, berarti ini kita pakai proses perhitungan. Berarti sudut K2 ketika ditambah dengan sudut L3 besar sudutnya adalah 180 derajat. Sudut K2 ini yang kita mau cari, jadi tetap ditulis sudut K2 ditambah sudut L3. Tadi sudah didapat ya, yaitu 125 derajat sama dengan 180 ya. Oke, 125 derajatnya ini kita pindahkan ke kanan. Kalau pindah ruas ke kanan itu akan menjadi negatif. Oke, jadi 180 derajat dikurangi 125 derajat. Maka sudut K2 sama dengan berapa? Ya, betul sekali. 55 derajat. Udah didapat. Jadi sudut K2 sama dengan 55 derajat. Selanjutnya yang C, sudut L2. L2 di sini ya. Nah, sudut L2. Sudut L2 di sini. Nah, kita harus cari kata kuncinya. Ini kan K2 udah didapat tadi 55 derajat. Ada nggak sih hubungannya antara sudut L2 sama sudut K2? Nah, ada ya, yaitu sifatnya sehadap. Nah, kalau sehadap, tadi sifat yang pertama tuh sehadap, berarti apa? Besar sudutnya sama. Ya udah tinggal ditulis aja 55 derajat gitu. Selanjutnya, sudut K4. Sudut K4 di mana? Nah, di sini ya. Nih, sudut K4. K4 hubungannya dengan tadi L2 sudah didapat ya 55 derajat. K4 sama L2 hubungannya apa sih? Hubungannya apa? Ya, dia ada di posisi dalam, berseberangan, sebelah kiri dan sebelah kanan ya kan? Nah, kalau dalam berseberangan berarti apa keterangannya? Besar sudutnya juga sama, yaitu 55 derajat. Seperti itu, dapat dipahami? Ya, semoga dapat dipahami ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.